Tapi mengapa tetap dipertahankan kesuciannya? Ya. Nah, jadi ini adalah lagi-lagi ujian keimanan. Ujian keimanan. Jadi begini, begini. Kalau kita tinggal di Bogor lalu beriman, itu wajar. Mengapa? Mau wudhu banyak air, mau puasa buka puasanya banyak, iya kan? Nah, jadi kurang seru tantangannya kalau yang tadi sudah terpuruk itu agar bangkit kembali, agar kembali lagi kepada kemurnian, kepada kemaslahatan dan seterusnya. Maka ini bisa saja kita memanai hijrah dalam semua aspek tadi itu. Seperti terangkan tadi, ada yang umpamanya terpuruk di dalam usaha, umpamanya gitu ya. Nah, segera beralih kepada usaha yang bisa bangkit kembali umpamanya ya, atau umpamanya hijrah dalam suasana lingkungan sosial yang sudah tidak kondusif, maka bisa kita keluar dari situ agar tidak terjebak di dalam kondisi lingkungan sosial yang sudah tidak kondusif tadi. Jadi semangat yang kita temukan dari hijrah Nabi itu kan bahwasanya kota Makkah ini sesuai jati dirinya itu adalah tempat yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi satu-satunya di dunia ini tempat yang suci. Padahal Kyudi sampai hari ini secara geografis jauh dari BSD tempat Kyudi tinggal itu. Iya kan? Di BSD tambah nyaman sekarang, tambah hijau, tambah ini gitu. Maka sampai hari ini saja kan masih gersang. Ya kan? Masih penuh dengan bebatuan, debu dan seterusnya itu. Tapi mengapa tetap dipertahankan kesuciannya? Ya. Nah, jadi ini adalah lagi-lagi ujian keimanan. Ujian keimanan. Jadi begini. Kalau kita tinggal di Bogor lalu beriman, itu wajar. Mengapa? Mau wudhu banyak air, mau puasa buka puasanya banyak, iya kan? Nah, jadi kurang seru tantangannya. Kalau kata anak sekarang, challenge. Kiai juga tahu challenge-nya itu kurang gitu, ya kan? Iya, coba sampai hari ini tinggal di sana itu luar biasa untuk menguji keimanan itu kan. Dan ternyata sampai hari ini cintanya makhluk hamba Allah itu tidak berkurang. Kedua kota suci Mekah dan Madinah tetap menjadi suatu tujuan yang sangat diutamakan gitu ya. Maka tadi yang disampaikan Kaisarullah tadi itu memang sejak awal Allah sudah mendesain Mekah ini menjadi satu-satu tempat haramullah di sini. Ini kita dapatkan keterangannya ya ketika penaklukan kota Mekah itu, inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kesucian Mekah itu memang sejak Allah menciptakan langit dan bumi
Mekah ini sudah dijadikan kota suci dan tidak pernah akan berubah sampai hari kiamat, statusnya menjadi kota suci. Maka jangankan tentara, gajah aja dihalau. Buka buku sejarah. Ada nggak tentara yang bisa memasuki menghancurkan Mekah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dengan kontur apa namanya geografisnya yang batu terjal itu, Prancis, Inggris apa nggak tertarik untuk menguasai kota Mekah. Susah menaklukkannya, luar biasa. Jadi Mekah ini sampai hari ini nggak, statusnya tidak pernah terjajah, tidak pernah terjajah. Isu-isu untuk bahwa di bawah Ka'bah itu ada sesuatu yang berharga. Ya perlu pembuktian ya, perlu pembuktian secara akademis gitu ya. Wallahu alam kita Artinya ketertarikan, ada juga yang ketertarikan mereka untuk melihat bagaimana ini ada apanya. ya. Sekarang kalau yang sudah ada penelitian, seorang astronot wanita pergi ke luar angkasa, kemudian melihat memotret di bumi ini, yang paling terang benderang ternyata adalah Ka'bah itu. Bukan karena lampunya yang banyak itu, bukan. Bagaimana mau melihat dari angkasa lampu berapa watt juga nggak akan terdeteksi gitu. Tapi aneh, dari bumi yang bulat itu diteliti dari atas, ternyata ujungnya itu yang itu adalah Ka'bah. Ya kan? Itu penelitian. Kemudian apa namanya? Secara ilmu pengetahuan, benda yang selalu dikelilingi bagaimana? Menjadi apa ya? Magnet ya. Bagaimana medan magnet? Medan magnet. Bagaimana tidak menarik? Orang Ka'bah itu tidak pernah sepi dari tawaf. Semakin banyak, semakin sering, semakin kuat medan magnetnya, daya tariknya. Ya. Nah ini bagaimana nih QD ini? Bagaimana itu ya? Dan lihat, memutarinya tuh bukan dari kanan ke kiri, tapi berlawanan dengan jarum jam. Iya kan? Jam kan begini, ini begini. Tuh, ya kan? Sesuai hukum fisika kalau ini arus listriknya ke atas ke langit, Pak. Arus listriknya ke langit, medan magnetnya kan gini. Ya. Karena tawaf. Ya. Arus listriknya arahnya ke langit ya. Tapi kalau gini kebalikannya ke bumi. Ke bawah. Ke bawah. La ilaha illallah. Maka kasufron itu betul itu, nanti itu tembus ke sesuai arah putarannya, kata Prof. Fidit itu tarikannya ke atas vertikal. Kalau kebalik ke bawah itu ke bumi. Jadi ini menguatkan spiritual tawaf itu. Semakin banyak putaran ini semakin menguatkan iman ke atas ya. Waduh luar biasa, sudah nggak habis-habis ya. Nah, innama umirtu an a'budu rabb hadhil balda alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat An-Naml ayat 91 menguatkan itu. Kemudian Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, inilah bumi yang terbaik ini di mata Allah dan di mata. Kalau aku diperintahkan, diminta, diusir dari ini, nggak mau saya untuk keluar dari ini. Kalau tidak terpaksa gitu. Jadi memang ini negeri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah tadi kronologisnya, ini peristiwa kan terjadi setelah hijrah.
setelah umat Islam mempunyai kekuatan yang lengkap, maka tiba saatnya untuk kembali membebaskan Mekah dari syirik, dari berhala, dari ketidakadilan, dari budaya jahiliyah yang terus dipelihara, yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan seterusnya. Rasulullah berhasil dengan ratusan ribu sahabatnya ya, datang ke kota Mekah dan tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah ketika penaklukan Mekah. Sejarah mencatat hanya Fathu Makkah, suatu pembukaan kembali wilayah, penguasaan wilayah yang tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Kalau hari ini orang bicara tentang hak asasi manusia, ya, tapi buktinya melanggar sendiri. Bicara HAM, tapi sampai 100 berapa hari di Palestina, di Gaza digempur ini, ya kan? Mana dunia bicara yang banyak bicara HAM itu, mana buktinya? Padahal setiap hari ada konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berapa tahun, ya? Gedung-gedung kau Perdamaian. kau kemudian kau hancurkan, bingung, ya kan? Aneh. Nabi sukses. Orang lagi, ya kapan kabar? Ya,